Halo Bobers, ketemu lagi di channel bobocantik.com, channel wisata terlengkap yang akan membahas info seputar traveling mulai dari review hotel, villa, tempat wisata sampai kuliner. Ikutin perjalanan Bocan melalui YouTube, Instagram, dan juga TikTok Bobo Cantik biar nggak ketinggalan info-info seru seputar traveling. Ngebandung lagi bareng Bocan. Di video kali ini Bocan mau kasih rekomendasi villa yang oke banget karena fasilitasnya lengkap, kamarnya juga nyaman. Pokoknya ini cocok banget nih ya buat Bobers yang nanti akhir tahun mau cari villa buat kumpul keluarga, mau quality time bareng temen atau sama keluarga, gathering atau apa. Nah, ini Bocan mau rekomendasiin Villa Canara. Tuh ya, ini fasilitasnya oke banget. Ada kolam renang air hangat, ada jacuzzi, ada biliar, ada tenis meja. Pokoknya kalau nginep di sini anti bosen banget karena banyak activity yang seru. Pokoknya Bobers harus nonton videonya sampai habis karena Bocan gak cuma mau ngajak jalan-jalan virtual tapi juga mau ngasih kesempatan gratis nginep di sini. Caranya gimana nanti Bocan jelasin ya. Dan untuk perjalanannya, lokasi villanya ini ada di Bandung, tepatnya di daerah Banjaran Bobers. Dan seperti biasa ya, kita lewat tol MBZ aja, jadi dari Jagorawi lanjut ke MBZ. Karena kalau lewat tol Cimanggis Cibitung itu lumayan mahal. Lumayan mahal tarif tolnya. Jadi kita lewat MBZ, lanjut Cikampek, terus masuk ke Cipularang. Nah, Bobers yang mau lewat Cipularang pastinya harus hati-hati banget berkendara di rute tol ini karena ya emang medannya agak sedikit berlika-liku dan turunan panjang tanjakan. Pokoknya Bobers harus hati-hati. Kalau Bocan tuh pokoknya kalau lewat Cipularang kayak harus berdoa sepanjang jalan terus, walaupun udah sering ke Bandung tapi kayak tetap aja Cipularang tuh nggak bisa tol yang buat santai gitu loh, beneran harus hati-hati. Nah, terus kita exit tol di Soreang di Soreang, tapi ini bukan mau ke arah Ciwidey ya Bobers, ini nanti Bobers ambil yang arah mau ke Puntang nih. Dan nggak tahu kenapa di sini tuh dari beberapa minggu yang lalu waktu Bocan ke Puntang kan lewat sini juga ya, dan jalur ini tuh macet terus, padahal tuh dulunya enggak Bobers. Ini parah sih kemarin tuh macetnya. Dari dari Bogor ke Bandung sampai exit Soreang itu cuma 2 jam berapa menit gitu, 2 jam setengah lah ya. Ini macet dari exit Soreang tuh ya sampai masuk ke gang ini tuh sejam lebih. Aduh, sumpah ini macetnya parah banget. Katanya sih di arah yang ke Bale Endahnya tuh sempet ada banjir Bobers. Kalau yang daerah Bale Endah itu kan emang kata suami juga itu daerah yang selalu kena banjir terus, daerah Bandung yang selalu kena banjir terus. Tapi kita nggak kesana, kita belok. Dan dari gang tadi ini tuh udah deket banget sama villanya dan kita udah sampai. Ini bangunannya dari luar tampak megah banget. Terus Bocan tuh kemarin nyampe setengah 3. Cuma ini baru ada orang habis check out, jadi kita harus nunggu dulu. Dan dari luar ini villanya tampak gagah banget ya. Tuh begitu masuk kelihatan ini kayak rumah-rumah pejabat. Oke, kita langsung masuk ke dalam aja, langsung kita explore villanya. Jadi pintu masuknya tuh ada 2, ada yang dari samping sama yang dari depan. Tapi sebenarnya pintu masuk utamanya ini dari samping, dan begitu masuk kita langsung ketemu kolam renang. Terus di sampingnya ini area living room. Ini tuh masih satu grup sama Villa Fumida ya Bobors. Dan kalau Bobors notice di rata-rata grupnya Villa Fumida itu pasti dia punya televisi yang super gede kayak kemarin di Villa Fumida. Terus juga di Villa Michiko juga tuh masih satu grup. Terus ini Canara, TV-nya juga gede dan nggak cuma ada televisi tapi masih ada game boardnya juga. Jadi buat anak milenial atau gen boomer yang masih hobi main ginian, dan buat Bobers yang mau mengenalkan permainan anak-anak ke gen alpha ini, mereka menyediakan game board itu. Tapi selain itu masih ada fasilitas PS5, masih ada karaoke. Jadi buat movie time, buat main-main, buat game time tuh enak banget di sana. Terus kita melipir ke sebelah sini. Di sini ada satu area dining room. Ini ada meja makan Bobers. Ini meja makannya juga kelihatan mewah, dan di sampingnya ini ada dapur. Dapurnya udah lengkap banget sama peralatan masak, makan, minum.
Terus di sini ada kulkas, ada dispenser, magicom, air fryer, sampai microwave. Kompornya juga banyak banget nih, ada 5 tungku tuh ya kompornya, lengkap dengan exhaust segala macam. Pokoknya ini kitchen setnya di dalamnya lengkap banget. Bobors mau nyari blender, mau nyari gelas, piring, wajan segala macam, semuanya ada tuh ya. Ini gelas-gelasnya, terus ini panci-panciannya kalau misalnya mau masak-masak pokoknya bisa di sini. Apalagi kalau misalnya kita nginepnya pas malam tahun baru gitu ya, mau bakar-bakar, mereka juga nyediain tuh Bobors alat barbeque-nya. Nah ini cuma alat barbeque-nya tuh di luar, karena kan pasti itu butuh di luar ya karena asapnya banyak. Tapi ini untuk masak-masak yang simple aja. Terus di sebelah sini tuh ada area kamar mandi ya Bobors. Ini kamar mandinya agak kecil sih, tapi udah lengkap sama ada water heater, ada handuk, terus juga disediain sabun, shampoo. Cuma untuk dental kitnya Bobors perlu bawa sendiri. Nah terus di sebelahnya ini ada musola. Villanya muslim friendly karena disediain musola khusus. Jadi buat Bobors yang mau sholat, mau ibadah nggak perlu khawatir, dia ada tempat khususnya. Dan next kita ke area kolam renang. Jadi kolam renangnya ini ditaruh di tengah-tengah bangunan ya Bobors. Agak unik sih ya desainnya. Itu kalau dari sana itu ada pintu depan. Jadi itu tembus ke sini dan di tengahnya tuh kolam. Ini kolam renangnya bisa dibikin air hangat, tapi kalau untuk air hangat dia ada extra charge-nya itu di 250.000 Bobors. Jadi ini ada kolam renang sama ada jacuzzi. Terus di sini masih ada permainan air hoki. Wah, ini seru banget nih main air hoki sepuasnya. Biasanya kalau di time zone kita harus bayar kan ya. Nah, di sini main air hoki bebas. Terus selain itu masih ada ini foosball. Ini table soccer ya namanya. Jadi bisa dibilang foosball juga. Anak-anak bisa main, tapi sebenarnya ini permainan dewasa sih. Dan yang paling bikin seru di sini ada lagi area playgroundnya. Jadi pinter nih, dia taruh di depan pintunya itu, pintu depannya itu dia bukan pintu masuk tapi playground. Tuh ada bangku tamannya juga, terus dikasih rumput sintetis. Jadi anak-anak kalaupun misalnya jatuh gitu nggak sakit karena dia ada rumput sintetisnya. Dan ini Bobors bisa lihat bangunan dari tampak depannya. Sebenarnya ini tuh kayak rumah ya. Kayak rumah mewah tapi dibikin villa dan jadinya tuh bagus Bobors. Apalagi ownernya juga nggak pelit naruh fasilitas macam-macam, jadi pasti betah banget nginep di sini. Dan sekarang kita mau explore lagi. Kita mau lihat kamar-kamarnya. Totalnya tuh villa ini punya 5 kamar tidur. Harganya berapa? Bocan sebutin ya. Harganya itu untuk weekday 4 juta. Kalau misalnya di Jumat itu harganya di 6 juta, dan kalau untuk weekend itu harganya di 7 jutaan. Ini untuk harga rate normal ya Bobors. Kalau misalnya liburan Natal atau high season itu harganya di sekitar 8 juta, dan kalau untuk tahun baru nih khusus malam tahun baru harganya 13 juta per malam. Terus fasilitasnya di sini ada 5 kamar tidur. Terus untuk di lantai bawah sini ada 3 kamar tidur Bobors, yang 2 di atas, yang 3 di bawah. Ini untuk kamar tidur pertamanya. Ini bukan master bedroomnya ya, ini bisa dibilang default roomnya. Dan masing-masing kamar tidur tuh udah ada fasilitas televisi, AC, terus disediain air minum juga. Jadi walaupun untuk ukuran kamarnya ini nggak terlalu luas, kamarnya agak mepet, tapi untuk servis dan kenyamanan sama fasilitasnya tuh bener-bener dimaksimalin banget sama villanya. Dan ini kamar tidur kedua. Di sini juga sama fasilitasnya, ada laundry bag, ada lemari, ada meja rias. Terus nuansanya kalau di Villa Fumida sebelumnya biasanya pakai nuansa yang cerah-cerah, kalau di sini lebih ke warna gelap. Jadi nuansanya tuh kayak lebih bold gitu Bobors. Tuh di sini udah ada smart TV. Smart TV-nya juga gede banget. Ini kayaknya kalau misalnya nggak ngapa-ngapain ya di kamar nonton TV aja kayaknya puas gitu kan. Cuma sayang ya kalau misalnya kita nginep di villa diem aja di kamar nggak quality time kan sayang. Cuma untuk kenyamanan semua fasilitasnya, kamar ada televisinya. Sekarang kita pindah ke kamar sebelah sana. Jadi ini kayak dibelah sama kolam renang, kita nyebrang. Nah di sini ada 1 kamar lagi. Kalau yang tadi ranjangnya tuh double bed, kalau yang ini ranjangnya twin bed. Jadi ini cocok misalnya buat yang mau tidurnya pisah-pisah. Dia ada twin bed, terus ada fasilitas AC, dan disediain air minum juga. Terus colokan juga ada ya Bobors. Cuma kalau untuk kamar yang ini dia nggak ada televisinya nih. Yang 2 kamar tuh ada televisinya, kalau yang ini nggak ada. Dan di sebelahnya ini ada meeting room. Ini meeting roomnya keren banget sih ya Bobors. Kayaknya Bobors yang mau ngadain gathering kantor ya, mendingan ambil villa ini karena nggak cuma
puas untuk hiburannya, tapi juga buat kerjanya, buat brainstorming segala macamnya udah disediain ruangan khususnya. Dan ini tuh meeting roomnya juga udah disediain fasilitas buat Zoom segala macem, Bobors. Terus juga ada TV-nya gede gitu kan, barangkali mau presentasi di layar. Terus di sini ada kamar mandinya juga, jadi kalau misalnya mau ke toilet nggak usah keluar-keluar, udah di area meeting roomnya aja. Meeting roomnya oke banget, proper banget. Terus ini gak cuma ada toilet, tapi sampai ada kamar mandinya juga tuh ya. Ada area shower. Dan kita udah selesai di lantai yang bawah sini. Sekarang kita mau lihat untuk fasilitas di lantai 2-nya. Ini ciri khas Villa Fumida lainnya adalah setiap unit villanya punya chandelier, biar nggak kalah sama hotel ya. Nah ini kita naik ke atas, Bobors. Di sini ada 2 kamar tidur, yang satu itu master bedroom di sebelah kiri. Nanti ada satu lagi kamar sharing room namanya. Jadi satu kamar tuh ranjangnya banyak. Nah ini master bedroomnya dulu kita lihat. Master bedroom ukurannya pasti paling luas. Terus juga di depan sini ada televisi. Dan ini kalau misalnya mau ditambah extra bed juga bisa. Kapasitasnya ini tuh bisa up to 30 orang ya, Bobors. Tapi untuk kapasitas idealnya sesuai dengan ranjangnya ini bisa untuk 17 orang. Jadi harga yang Bocan sebutin tadi itu untuk 17 orang. Kalau misalnya Bobors mau nambah nih maksimal sampai 30, nah orang ke 18-nya itu nanti dikenain charge untuk extra bednya, itu kenanya 100.000. Jadi menurut Bocan itu masih cukup murah, karena biasanya di villa extra bed itu 150 ya, rata-rata di villa lain segitu. Terus biasanya juga kalau untuk ngangetin kolam renang di villa lain itu at least sekitar 500 ribuan. Kalau ini masih di 250. Jadi menurut Bocan ini harganya masih di bawah rata-rata, masih termasuk murah. Dan ini kamar mandi master bedroomnya. Terus di luar ini ada area balkonnya. Di sini kita bisa lihat jalanan orang bolak-balik jualan bakso, tok 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 tok. Itu tuh vibesnya kayak tinggal di komplek dan pengen jajan terus, Bobors. Karena tukang bakso, tukang apa tuh lewat terus di depan. Dan di sini ini ada fasilitas pump it. Lagi-lagi ini ciri khasnya Villa Fumida. Ini kayak Fumida tuh kalau bikin villa selalu niat ya, Bobors. Bukan cuma nyediain kamar, kolam renang tok gitu, tapi bener-bener kayak permainannya tuh dibikin selengkap mungkin. Sampai ada pump it, kalau foosball sama air hockey ya oke lah, masih ada di beberapa villa lainnya. Tapi kalau untuk pump it nih Bocan cuma temuin di Villa Fumida doang. Terus di bawah tadi tuh masih ada biliar, nanti kita explore ya. Nah ini kita buka lagi. Ini area balkon buat lihat pemandangan kolam renang. Tuh, anak-anak lagi pada berenang karena ini kolam renangnya air anget. Jadi walaupun cuacanya mendung-mendung, kita masih bisa berenang, nggak perlu takut kedinginan. Nah ini kamar sharing roomnya, Bobors. Ini totalnya ada 6 single bed, jadi bisa diisi untuk 6 orang. Udah cucok banget lah ya ini kalau misalnya mau ngajak teman-teman kantor, karena kamarnya udah lengkap banget, ada meeting room segala macem. Jadi nggak cocok buat yang mau liburan keluarga aja nih, Bobors. Terus ini kamarnya cukup luas, ada jendela dan ada kamar mandi di dalam juga. Terus ini ada lemarinya juga sengaja emang dibikin untuk kapasitas 6 orang ya. Jadi lemarinya tuh gede gini. Terus juga disediain air minum segala macem. Nah ini kamar mandinya ini lebih luas dari yang di lantai bawah. Kalau yang di lantai bawah jujur nih kamar mandinya agak kecil sih. Dan kalau Bocan jadi owner villa ya, Bobors, untuk kamar mandi yang kecil apalagi nggak disediain pembatas, kayaknya mendingan jangan pakai meja wastafel yang dari kayu, karena bakalan cepet rusak deh nanti. Ini cuma pemikiran emak-emak aja sih. Oke, kita lanjut ke area sebelah sini. Kita mau berenang nih, anak-anak udah gak sabar. Dari tadi dia udah pada minta berenang, tapi belum selesai ngerekamnya. Sekarang udah selesai, langsung ganti baju dan langsung nyemplung. Tuh ya, kolam renangnya enak banget, Bobors, air anget. Terus di situ tuh jacuzzi bisa dinyalain, bisa dimatiin, jadi ada tombolnya. Tapi kalaupun Bobors nggak mau nyalain ya, ini airnya udah anget kok. Asal request yang kena extra charge tadi itu aja. Nah ini jacuzzinya, terus di sampingnya langsung ke area pool. Kalau untuk kedalamannya itu sekitar 120-130 sih ya, Bobors. Jadi anak-anak harus diawasin. Oke, kita udah selesai berenang. Sekarang Bocan mau explore area sebelah sini. Dan ini tuh ada apa ya, Bobors? Ada service yang unik lainnya. Jadi kalau misalnya Bobors nginep di sini, Bobors tuh bisa
daripada ojol beli kopi di luar gitu ya, bisa minta dibikinin kopi sama abang villanya Bobers. Nah ini ada area bar, terus di sini ada tenis meja sama ada biliar, dan ini alat barbecue yang tadi Bocan bilang nih Bobers tuh ya. Terus nanti kalau misalnya Bobers tuh mau minta dibikinin minumannya, nanti tinggal WhatsApp aja atau tekan bel. Jadi di dalam villa tuh di deket tangga yang naik ke lantai 2 dia tuh ada bel untuk minta bantuan housekeeping, nanti tinggal pencet bel itu. Kalau misalnya malas nge-WhatsApp atau apa gitu ya, tinggal pencet belnya aja. Nah ini Bobers kemarin tuh Bocan karena nginepnya baru masih soft opening, jadi ini masih promo, masih free. Cuma nanti kalau misalnya Bobers kepengen, ini udah ada charge-nya, tapi Bocan belum tahu nih harganya berapa. Nanti Bobers bisa tanya aja ke akang villanya berapa atau ke admin villanya ya, berapa harganya kalau minta dibikinin minuman seperti ini. Tapi itu teh sama macanya enak kok Bobers. Ini nggak kalah sama kafe-kafe di luaran gitu kan. Dan kita udah ngopi-ngopi, lanjut berenang. Kalau tadi Bocan belum ganti baju, sekarang Bocan udah ganti baju, mau ikut berenang nemenin anak-anak tuh ya. Kalau Bocan yang berenang, si Mas Ray yang happy. Kalau papahnya yang berenang, si kakak yang happy. Karena kalau Mas Ray tuh nempel ke emaknya terus, kalau si kakak nempelnya tuh ke bapaknya terus. Oke, ini suasana malam harinya, kita udah ganti baju, udah santai-santai. Sekarang tinggal nunggu makan malam. Makan malamnya lewat mana? Makan malamnya lewat ojol aja. Kalau Bocan sih tim nggak mau ribet, pesan makannya lewat ojol aja. Terus ini sambil nunggu makan, anak-anak masih bisa main game board. Ini mereka biar tahu ya, itu main gak cuma tab, gak cuma PS5, gak cuma Roblox. Cuma tetap si kakak mah Roblox aja. Tuh, ini si kakak main Roblox. Nah, Bocan main PS5 ya. Main apa tuh? CTR ya. Nah sementara Bocan main di dalam nih Bobers, ini Pak Su sama Mas Ray mereka main tenis meja di luar. Jadi semua orang kebagian mainan. Ya kan, semua orang kebagian mainan. Mau main yang ini, lagi dimainin si ini, kita bisa mainin yang lainnya. Dan buat Bobers yang mau ikutan giveaway buat dapetin nginep gratis di Villa Canara ini, Bobers tinggal ikutin syarat-syaratnya. Udah Bocan tulis biar lebih gampang bacanya. Nih ya. Dan udah selesai main-main, akhirnya makan malamnya datang, kita siap-siap mau dinner. Bocan kemarin pesen ayam penyet Surabaya. Udah lama banget gak makan ini, dulu sering makan ini tuh pas lagi road trip di Bali ya, di Kuta. Itu tuh sering banget pesennya ojolnya ini lagi, karena di Bali kan kalau nggak tempong inilah ya. Terus kalau buat si bayi ini kita angetin bakso. Ini ada bakso sama ada mie kocok Bobers. Tuh ya, kita angetin. Kalau angetin kan simple ya, nggak perlu ngeracik bumbu, tinggal tuang aja ke panci terus dipanasin. Nah ini mie kocoknya, terus ini ada mie ayam bakso. Tuh ini kalau di daerah sini kayaknya emang banyak banget warung-warung mie kocok ya. Bocan tuh kemarin sempat penasaran karena pas lagi macet itu ada satu warung mie kocok rame banget. Cuma sayangnya dia nggak ada di ojol, jadi Bocan nggak bisa pesen. Kalau mau berhenti juga nggak mungkin karena lagi macet banget. Nah ini kita makan, oke lah ya, makan malamnya enak kok si penyet Surabaya ini. Terus ada makan the kriuk gitu. Dan udah selesai makan malam, sekarang Bocan mau kasih lihat internetnya. Kalau internetnya ini sampai 17 Mbps, dan untuk suhunya nggak terlalu dingin ya Bobers, 22 derajat. Kalaupun tidur masih perlu pakai AC. Dan selamat pagi, suasana pagi harinya tuh ya, berasanya jadi sultan karena rumahnya mewah banget, halamannya luas ya kan. Nah ini kita mau ambil sarapan. Bocan kemarin pesen sarapannya lewat ya pasti ojol sih ya, nggak mungkin masak juga. Terus ini kemarin Bocan pesen ada nasi kuning, nasi apa tuh? Ya itulah digambar nasi ibu siapa gitu ya. Ini nggak terlalu jauh sih Bobors dari tempatnya. Oh nasi ayam bakar, bukan nasi kuning. Ada nasi ayam bakar sama ada nasi ayam penyet cabai hijau, ada nasi ayam serundeng ya, selera sih ya. Kalau Bocan sukanya ayam penyet, kalau si Mas Ray sukanya ayam bakar. Nah ini kita makan buat sarapan, walaupun nasinya cukup banyak. Sebenarnya nasi bisa untuk berdua, tapi ini enak banget nih Bobers. Proteinnya juga banyak loh ya, ada ayam, tempe, tahu. Dan habis makan kita berenang lagi karena emang happy banget nginep di sini. Cuma nggak kerekam karena udah biasanya kalau habis sarapan tuh langsung buru-buru waktunya. Buru-buru mau check out. Dan sekian review Villa Canara dari Bocan. Bobers yang mau liburan akhir tahun, Bocan wanti-wanti hati-hati kalau misalnya mau pesen villa, jangan gampang percaya sama
iklan-iklan di Instagram, karena mostly itu kebanyakan penipuan. Bobers kalau mau lihat mau booking villa, pastiin itu beneran akun resminya. Kalaupun Bobers ragu, Bobers bisa tanya Bocan di Instagram. Kalau Bocan biasanya Bocan jawabin deh kalau yang nanya-nanya kayak gitu. Terus ini untuk Villa Canara, akun resminya hanya ini ya Bobers. Jangan percaya sama akun-akun lain yang ngejual villa ini, karena itu pastinya penipuan. Bobers hanya booking lewat akun resminya. Ini nomor WhatsAppnya, ini harganya, udah Bocan cantumin semua. Terima kasih Bobers sudah nonton video kali ini. Semoga bisa menghibur buat Bobers yang belum bisa liburan, dan bisa jadi referensi buat Bobers yang mau liburan.